Ada buku nak? Buku ni. Ya. Okey. Ya. Kalau foto dari masalah ya. Kita tutup ya. Jangan ada yang buka, oke? Baik, selamat pagi. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sudah sarapan tadi pagi? Sudah. Ada yang sakit? Tidak. Baik, baiklah. Kalau tidak ada yang sakit, kita ucapkan terima kasih dan bersyukur kepada Tuhan bisa berkumpul kembali di kelas yang kita cintai ini. Ya. Nah, anak-anak kami seperti biasa, sebelum kita memulaikan belajar kita atau proses belajar mengajar kita berdoa. Kita berdoa dulu. Siapa yang mau berdoa? Saya. Oke, silakan Olivia. Ya. Baik, ambil sikap yang baik. Kita berdoa. Dan terima kasih untuk kamu Olivia sudah membawa kita di dalam doa. Bentar ya. Oke, baik. Nah, sebelum kita lanjut ya, kita nyanyikan lagu wajib nasional dulu. Nah, untuk mencintai dan memberikan rasa percaya diri ya, dan rasa mencintai terhadap negeri ini, kita menyanyikan lagu wajib nasional. Coba kita berdiri, ambil sikap yang baik. Kita menyanyikan lagu wajib nasional. Baik, silakan duduk kembali.
Nah, biar lebih semangat anak-anak kami, ya, Bapak mau biar lebih semangat, Bapak mau beres sedikit dulu. Boleh? Boleh. Oke, kita bahas sedikitnya. Apa kemarin yang kita pernah buat? Kan, yang lain. Hah? Kalau berjalan, pakai apa? Bisa semua? Bisa. Oke ya? Sampai seterusnya. 1, 2, ya. Kalau berjalan, pakai apa? Kaki. Kalau berjalan, belum cocok kalau kita berdiri, ya kan? Ayo kita berdiri. Ya. Harus semangat. Harus semangat loh. Jangan ada yang lemas-lemas, lesu. Dan jangan ada juga yang ada di jendela. Bapak lihat ya, semua bapak dan nanti yang ada di jendela, Bapak panggil. Oke, baik. Ya, kalau berjalan, pakai apa? Kaki. Oke, 1, 2, ya. Kalau berjalan, pakai apa? Kaki. Kalau memegang, pakai apa? Tangan, kaki dan tangan. Ada di mana? Kaki dan tangan ada di badan. Kita mendengar, pakai apa? Mata. Kita mendengar, pakai apa? Telinga. Mata dan telinga ada di mana? Mata dan telinga ada di kepala. Kita mencium, pakai apa? Hidung. Kita bicara, pakai apa? Mulut. Hidung dan mulut ada di mana? Hidung dan mulut ada di muka. Oke, silakan duduk dan berikan tepuk tangan. Ya. Pasti masih semangat? Pasti masih ada semangatnya. Nah, anak-anak kami, sebelum kita lanjut pembelajaran kita, ada pun yang menjadi tujuan pembelajaran kita, ya. Nah, cara membaca tujuan pembelajaran kita bergantian ya. Dan jangan dibaca C4 sama C sebenarnya ya. Atau C4 yang jangan baca ya, langsung saja nanti. Kita bergiliran, bisa dibaca? Bisa. Kenapa yang di belakang? Nampak, baik. Oke, ini nanti membacakan tujuan nomor 1, tujuan nomor 2, tujuan nomor 3, dan tujuan nomor 4. Langsung ya. Oke, silakan baca tujuan pelajaran kita dari kelompok 1. Setelah mengamati teks yang berjudul Raja Purnawarman, Panjim Segala Raja, pada tayangan PowerPoint, siswa mampu menguraikan jawaban dari pertanyaan yang diajukan berdasarkan teks. Langsung kelompok 2, 1, 2 ya. Setelah menjawab pertanyaan berdasarkan teks, siswa mampu menceritakan kembali isi cerita dengan menggunakan bahasa sendiri secara rinci. Oke, langsung kelompok 3. Setelah melakukan percobaan tentang cahaya, siswa mampu menganalisis situasi cahaya dan hubungannya dengan pandangan dengan Oke, langsung kelompok 4. melalui pembahasan kelompok, siswa mampu membuat laporan pada LKPD tentang sifat-sifat cahaya dengan baik. Ya, nah di sini kita memiliki 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama, nanti setelah kita mengamati teks yang berjudul Raja Purnawarman, kita mampu menguraikan apa saja yang menjadi pertanyaan yang Bapak berikan. Yang kedua, setelah menjawab pertanyaan berdasarkan teks, siswa mampu menceritakan kembali nanti apa isi teks yang ada di dalam cerita. Nah, di tujuan ketiga dan keempat nanti kita membuat sebuah produk atau media untuk menghasilkan dan mengetahui nanti apa yang menjadi pertanyaan yang dari
fokus menilai sifat-sifat cahaya. Ya, oke baik, anak-anak kami. Ya, Bapak mau menanyakan dulu ya, sebelum masuk kita ke pelajaran kita. Ya, pelajaran kita hari ini adalah mengenai oke, tema 1. Perjuangan para pahlawanku berbendera satu. Oke, nah berbicara tentang pahlawan. Ya, siapa yang kalian kenal atau siapa yang pernah kalian lihat itu seorang pahlawan? Ya, atau superhero ya. Pernah melihat di TV kan? Ada yang menjadi superhero, ada yang menjadi penjahat, ada? Ada. Menurut anak-anak kalian siapakah itu pahlawan? Ya. Pernah kalian melihat pahlawan itu? Pernah? Nah, siapa yang pernah kalian lihat pahlawan itu? Pahlawan tentang apa? Apa yang pernah dia buat? Ya? Siapa yang tahu apa itu? Atau siapa seseorang yang menjadi pahlawan menurut kalian? Ada yang tahu? Oke. Nah, pertanyaannya lagi. Di Indonesia, ya, sudah berapa tahun kita sudah merdeka? 77 ya, sudah 77 tahun ya. Dan siapakah yang berjasa Indonesia bisa merdeka? Siapa yang tahu? Siapa presiden pertama Indonesia? Soekarno Hatta. Apakah Presiden Soekarno Hatta termasuk pahlawan? Termasuk kenapa? Nah, itulah pertanyaan. Kenapa? Ada yang tahu? Oke, nah sebelum kita meyakinkan bahwa Presiden pertama Indonesia adalah seorang pahlawan, nah, mari kita baca pengertian pahlawan ini. Ayo baca semua. 1, 2, ya. Pahlawan merupakan seseorang yang telah berjasa dengan keberanian atau kekuatan yang dimiliki untuk kebahagiaan banyak orang di wilayah turut dimenang. Ya. Ayo, pahlawan merupakan seseorang yang telah berjasa dengan keberanian atau kekuatan yang dimilikinya untuk kebaikan banyak orang sehingga layak untuk dikenal. Ya. Nah, sekarang kita mengulas kembali. Bapak menanyakan kembali, apakah presiden pertama Indonesia ini siapa tadi? Soekarno Ini Soekarno Hatta ya, atau Soekarno dan Muhammad Hatta. Apakah mereka termasuk pahlawan kita? Kenapa? Itu tadi karena ya adanya keberanian untuk memerdekakan Indonesia. Apalagi? Kekuatan. Ya, termasuk ada kekuatan. Nah, yang lebih pentingnya kenapa orang itu disebut pahlawan? Karena memiliki jasa, ya, dia memiliki peran dalam sebuah tragedi, ya, bisa dibilang seperti itu, di mana untuk memperjuangkan negara Indonesia memerlukan banyak tenaga pikiran sampai sampai mati pun mereka rela berkorban. Itu pahlawan, ya. Nah, kira-kira sebelum kita lanjut lagi, Bapak menanyakan lagi, apakah ada, misalnya apakah yang termasuk pahlawan dalam diri saya adalah orang tua. Kenapa bisa juga disebut orang tua adalah seorang pahlawan bagi diri kita? Kenapa bisa dibilang seperti itu? Ayo, berarti kalian tidak merasa bahwa orang tua kita sudah berjasa di dalam hidup kita.
Kenapa? Ya karena mereka sudah bisa melahirkan kita, membesarkan kita. Apakah kita mampu sendiri? Tidak. Tidak. Kenapa? Ya karena tidak ada pekerjaan, kita masih kecil, ya begitu ya. Nah, salah satu yang berjasa di dalam hidup kita adalah salah satunya orang tua. Berarti orang kita termasuk Iya dong, pahlawan. Ya. Nah, di dalam pendidikan tanggal 25 November kemarin kita sudah merayakan Hari PGRI. Ya. Nah, apa itu makna dari Hari PGRI? Kenapa kita bisa merayakannya? Atau asal merayakan saja tidak kan? Pasti ada maksud dan tujuannya. Ya, siapakah yang mendidik kalian? Siapakah yang memberikan pelajaran kepada kalian? Siapakah yang bisa mendidik kalian dari yang tidak tahu menjadi tahu? Siapakah mereka? Hah? Mimin apa tadi? Iya, apa tadi Mimin? Hah? Besarkan suara. Guru. Iya, sebenarnya banyak lagi yang menjadi pahlawan ya. Ya. Apakah guru termasuk pahlawan? Termasuk. Iya, karena guru memiliki jasa. Ya. Saya bisa berdiri di sini, bisa mengajari kalian karena saya memiliki guru yang mengajari saya. Berarti guru itu sangat berjasa untuk kita. Begitu juga kalian bisa membaca, berhitung karena ada siapa? Guru. Harus besar ya. Oke. Nah, itu termasuk jiwa kepahlawanan, ya. Nah, apakah kalian juga memiliki rasa bahwasanya kalian juga pahlawan? Maka kalian jadi pahlawan? Mau. Bagaimana caranya? Belajar dan berguna bagi orang tua dan orang lain dan orang banyak. Ya, ketika kita memiliki jasa, walaupun tidak dibilang tidak dibilang bahwa saya itu pahlawan, tapi kita ada kebanggaan bahwasanya saya bisa membuat ini untuk orang banyak. Itu termasuk jiwa pahlawan. Nah, siapakah ini? Raja Purnawarman. Sudah pernah melihat Raja Purnawarman sebelumnya? Tidak ya? Baik. Nah, di sini kita akan menceritakan apa sih yang menjadi jasa atau apa yang sudah dilakukan Raja Purnawarman ini. Ya, mari kita baca teks berikut. Oke, siapa yang bisa membaca satu orang? Saya. Oke, balik sampai perampokan ya. Silakan. Raja Purnawarman Panji Salaraja. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masih. Ya. Pada masa pemerintahannya, dia selalu berjuang untuk rakyatnya. Dia membangun saluran air dan memberantas perampokan ya, itu sulit perampok ya. Nah, apa yang sudah dilakukannya di situ? Ada dua tadi kan? Ya, dia apa? Oke, satu terus. Dia membangun saluran air. Udah dua ya. Nah, kita lanjut lagi. Siapa yang bisa membaca? Forever. Pusatkan suara ya. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyat. Dia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon 2 tahun kemudian. Dia juga memperbaiki dan memperendam air sungai Cukup sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang
Ya, oke. Ya. Oke, disimak aja ya, dipahami ya. Oke, lanjut. Siapa tadi? Alvaro tadi kan? Oke, silakan. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang berjalan di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua kelompok, barulah keadaan menjadi aman. Rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Oke. Oke, baik. Nah, setelah kita membaca dari teks cerita dari Raja Purnawarman, ya, inilah orang Raja Purnawarman, inilah gambarnya, ya. Tadi sudah kita membaca dan kita sudah mengetahui banyak yang sudah dilakukannya, ya, baik dalam memberantas perampokan, memberikan air, ya. Nah, akibat dia telah memberikan air bersih, ya, dia juga bisa menghasilkan atau di daerahnya itu bisa menghasilkan kebahagiaan. Kenapa bisa bahagia? Karena tanah yang mereka ada di situ menjadi subur, ya, subur, ya. Tadi mereka bisa bercocok tanah, bertani dengan saluran air yang sudah dibuat oleh Raja Purnawarman, ya. Nah, setelah itu Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara, ya, untuk memerangi bajak laut, ya. Karena Raja Purnawarman itu bisa semua, ya, bisa melakukan atau bisa mensejahterakan rakyatnya, ya. Makanya Raja Purnawarman ini menjadi pahlawan bagi kerajaan Tarumanegara. Iya, ya. Nah, baik. Raja Purnawarman. Nah, kita lanjut. Sebelum kita lanjut, ya, Bapak bagikan dulu LKPD pertama, ya. Bapak di sini memiliki LKPD pertama mengenai isi teks dari cerita Raja Purnawarman ini. Ya, nah, tapi sebelumnya kita bagi kelompok dulu, boleh? Boleh. Kita membagi kelompok yang sudah ada saja. Ya, yang pertama kelompok 1 ini, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Oke, aku bagi dulu LKPD-nya. Oke, nah seterusnya, ayo silakan dulu buka LKPD pertama, ya. Ada berapa soal? Ada 2. Ada 3. 4. Ada 4, ya, ada di belakang itu. Ya, ada 4 soal untuk LKPD pertama. Nah, soal pertama mengenai tuliskan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Ya, tuliskan perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Seterusnya, tuliskan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman. Seterusnya, apa yang dirasakan rakyat kerajaan Tarumanegara atas perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Dan soal terakhir, menurutmu bagaimana kehidupan rakyat kerajaan Tarumanegara jika rajanya tidak memiliki sikap kepahlawanan?
Ya, bisa dikerjakan? Bisa. Bisa? Oke, bisa dimulai dari sekarang. Ya. Apa? Kalau ya, Ikat dulu. tolong kasih. Nah, untuk LKPD pertama ini Bapak kasih waktu selama 7 menit untuk mengerjakannya. Ya, makanya didiskusikan bersama kelompok. Ya. Bisa? Serius nih, serius. Susah soalnya? Tidak. Nah, ikuti aja teks yang ada. Iya. Oh ya, apa lupa? Ada pertanyaan Tidak. mengenai soalnya? Berarti sudah dipahami semua ya? Oke, lanjut. Kira-kira berapa menit? 29. Dan set Iya. boleh ikat minimal. Oh, Ya, chat dulu. Hah? Nukat selagi. Tahu yang mana Pak diskusi dan kesempatan dari untuk LKPD Cahaya. 20 menit. Ah, Masih. apa?
3 menit lagi ya. Ya, 3 menit lagi. Si serius wala sa saka. Ha? Yang serius mo na siya kan dia. 2 menit lagi. Oke, Bapak tunggu 2 menit lagi ya. Habis itu nanti kita akan presentasikan LKPD pertama. Sudah? Bisa kita presentasikan? Bisa. Baik. Tadi kita memiliki 4 soal dari LKPD pertama mengenai jiwa kepahlawanan. Ya, kita presentasikan. Siapa yang mau presentasikan? Saya. Oke, kelompok 1, silakan maju. Ayo kita perhatikan teman-teman yang mau presentasikan ya. Bapak harapkan diberikan tanggal. Iya. Ayo kita dengarkan. Inilah hasil diskusi kami dari kelompok 1. 1. Tuliskan perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Jawaban. Perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman adalah dia membuat saluran air yang dihubungkan dari Sungai Citarum, Jawa Barat. Beliau selalu berjuang untuk rakyatnya. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut. 2. Tulisan sila kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman. Jawaban. Sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman adalah berani dan pantang menyerah, memberantas kejahatan untuk keamanan dan kesejahteraan rakyatnya. 3. Apa yang dirasakan rakyat kerajaan Tarumanegara atas perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman? Jawaban. Dampak perjuangan yang dilakukan oleh Purnawarman bagi rakyat Tarumanegara adalah karena ladang milik mereka mendapatkan air dari aliran sungai sehingga
Sudah? Oh, satu lagi, oke. 4. Menurutmu bagaimana kehidupan rakyat kerajaan Tarumanegara jika rajanya tidak memiliki sikap kepahlawanan? Jawaban: jika kerajaan Tarumanegara tidak dipimpin oleh Raja Gunawarman, kehidupan berarti aman dan sejahtera karena tidak ada yang memiliki saluran air dan memberantas perampok, tetapi mungkin saja akan ada tokoh lain yang melakukan hal tersebut. Oke. Nanti sudah dijawab keempat soal yang sudah Bapak berikan. Nah, ada yang bisa menanggapi? Oke, silakan. Kelompok 3, 4 ya. Iya. Sangat bagus ya, berarti sudah dikerjakan semua. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan. Nah, untuk presentasi kelompok 2 dan kelompok 3 dan kelompok 4 membacakan satu-satu soal saja dan menjawab satu soal saja. Ya, ini nanti soal kedua, soal ketiga dan soal keempat. Yang pertama yang presentasikan siapa? Kelompok 2 langsung aja, ya. Ya, depan. Yang kalian jawab soal nomor 2 saja. Ya, ya asap sambut oke. Inilah hasil diskusi kami dari kelompok 2, yaitu jawaban 1. Tuliskan sikap kepahlawan yang dimiliki oleh Raja Gunawarman. Jawaban: sikap kepahlawan yang dimiliki oleh Raja Gunawarman adalah berani dan intensif dalam memberantas kejahatan untuk keamanan dan kesejahteraan rakyat. Oke. Ya, ada yang menanggapi? Di kelompok 3. Mereka sangat bagus. Oke, mereka sangat bagus. Berikan tepuk tangan. Oke. Langsung kelompok 3, silakan. Inilah hasil kelompok kami. Apa yang dirasakan rakyat kerajaan Tarumanegara atau perjuangan yang dilakukan oleh Raja Gunawarman? Dalam perjuangan yang dilakukan. Nah, Bapak mau lanjut ya, kita lanjut ya. Apa yang sudah tepat? Apakah ya? Apa yang Bapak tampilkan ini? Cahaya. Nah, tahukah anak-anak kami, cahaya ini memiliki sifat-sifat, ya, atau memiliki beberapa jenis atau sifatnya, ya. Dari mana kita tahu? Ada yang tahu apa saja yang menjadi sifat-sifat cahaya? Ada yang tahu? Matahari. Oke, termasuk juga cahaya matahari. Tapi cahaya matahari atau cahaya juga memiliki sifat. Ya, mau tahu cara mengetahui apa saja yang menjadi sifat-sifat cahaya? Oke, silakan dulu. Sudah dibawakah ke alat-alat yang Bapak suruh bawa kemarin? Apa saja kemarin mau yang Bapak suruh bawa? Nah, baik. Nah, sekarang Bapak bagi LKPD keduanya, ya. Nanti kita mencoba mengetahui apa saja yang menjadi sifat-sifat cahaya dari percobaan yang kita lakukan, ya. Oke, silakan dulu buka LKPD kedua.
sediakan alat-alat yang sudah kita bawa. Kartonnya, buktinya. Sudah? Nah, ya, sebelum kita mempraktekannya dan mengetahui sifat-sifat dari cahaya, kita harus mengetahui bahwa sifat-sifat cahaya ada 4 sifat. Ya, nah di sini nanti kita akan membuktikannya dan melakukan percobaan sesuai instruksi yang ada di infobus kita atau di slide kita. Karena ada juga di LKPD kan? Ada di LKPD-nya? Nah, untuk mengetahui sifat-sifat cahaya itu, kita lihat LKPD kedua. Ya. Nah, nanti setelah kalian melakukan percobaan keempat ini, buatlah kesimpulan apa yang sudah dihasilkan dari sifat yang kalian praktekkan itu. Ya, bisa? Bisa? Oke, bisa dimulai dari sekarang. Membuat prakteknya. Apa yang kalian lakukan ini? Sifat cahaya apa? Merambat? Nah, apakah cahaya juga bisa merambat lurus? Nah, dengan apa? Bagaimana caranya membuktikannya? Senternya ke depan dan yang memiliki lubang. Nah, apakah bisa tembuskan ketiga lubang yang sudah kalian buat ini? Coba Bapak lihat ini. Berarti tembus. Ini adalah sifat dari cahaya senter atau cahaya merambat. Oke. Nah, seterusnya kalian buat percobaan seterusnya. Apa yang kedua? Cahaya apa? Menembus bentuk ini. Terus ada baik ya. Biasa. Ini yang kalian lakukan ini adalah sifat cahaya dari menembus benda bening. Yang Gimana kan ada? sifat cahaya dari Hmm. merambat. Ya. Terus ya cahaya Nah. apakah tepat tuh? Nah, cara mempraktikannya di sini kami akan mempraktikkan yang menjadi sifat cahaya yang pertama. Kalian buat dulu ini, kalian kita ada yang membuka. Yang pertama adalah inilah sifat cahaya yang merambat. Nah, yang kedua, ini adalah sifat cahaya yang tidak bening. Iya, kan? Nah, ada
terus cahaya mana LKPD ke-12. Yang satu apakah cahaya itu berubah dulu? Terus lagi. Apakah bisa melurus seperti ini? Ada sini. Bisa. Apakah kalau digunakan ini? Karena tidak bening. Kalau itu bening bisa. Terus ya. Cahaya dapat dibiarkan. Ketika kita memberikan prinsip ke dalam kelas, di dalam ada dijelaskan ada perubahan, ya. Nah seterusnya, Cahaya dapat bagaimana? Apakah benarkah cahaya salah satu sifat cahaya itu dapat dipantulkan? Bagaimana caranya? Berarti bisa kalian jelaskan ini? Bapak yang menanya, ya. Oke, seterusnya ada 4 sifat-sifat dari cahaya. Bagaimana dapat menentukannya? Apakah cahaya dapat dirampas? Apakah ya? Berarti tembus. Apakah lurus? Nah, kedua. Kasih atas terusnya. Apakah cahaya dapat menembus benda unik? Menembuskan. Nah, kalau dibuat seperti ini, tidak, karena ini tidak bening. Ya, oke. Sudah 2 ya. 3 apa lagi? Bagaimana cara membiasakannya? Hah? Dengan air dan nah, adakah perubahan? Nah, berarti termasuk cahaya juga bisa dapat dibiaskan. Seterusnya, bagaimana cara membuktikan bahwa cahaya itu dapat dipantulkan? Dengan cermin. Berarti bisa dipanculkan ya. Bisa dijelaskan ini nanti? Bisa lagi? Bisa? Bisa. Nah, bagaimana cahaya yang dapat merampas virus? Dari mana kita mengetahui kawasan cahaya yang dapat merampas virus? Bagaimana kalian membuktikannya? Ya, berarti cahaya dapat merambat lurus. Oke, kedua, apa lagi? Bagaimana cara membuktikannya? Ya, berarti cahaya bisa dapat menembus kalau dibuat seperti ini. Oke, terus ya. Bagaimana? Aku masuk saya dapat dibiasakan. Dari percobaan. Iya, masukkan lagi. Berarti saya dapat bias. Seterusnya. Bisakah
Bisa dibetulkan? Bisa dijelaskan? Bisa ya. Nah, baik. Ada yang sudah siap untuk melakukan percobaan? Bisakah kalian mempresentasikan dan mempraktekkan dari sifat-sifat cahaya tersebut? Bisa? Bisa. Bisa? Bisa. Baik, kita prakteknya itu di kelompok saja. Boleh? Di kelompok saja kita praktek ya. Nah, kalian jelaskan apa sih maksud dari sifat-sifat cahaya yang sudah kalian buat itu? Atau sudah kalian praktekkan? Bisa? Bisa. Bisa kita mulai? Bisa. Oke, siapa yang mau presentasikan pertama? Kelompok 4 bisa? Oke, silakan. Ayo kalian perhatikan ya apa saja yang mereka praktekkan dari sifat-sifat cahaya atau yang mereka lakukan. Silakan. Bisa kita ketahui. Nah, oke, apakah dapat menambah lurus? Loh? Ya, berarti salah satu sifat cahaya adalah dapat menambah lurus. Oke, yang kedua, apa yang kalian lakukan percobaannya? Saya menembus benda-benda. Apakah tembus? Bus. Tembus dengan benda benih? Bus. Oke. Jika saya dapat dibilaskan. Apakah cahaya dapat dibiaskan? Bisa ya? Oke. Saya dapat dibilaskan. Oh, berarti cahaya bisa dipantulkan. Oke. Itu saja. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 4. Ada lagi? Oke, silakan. Saya dapat mengalir lurus. Ya. Oke, seterusnya. Saya menembus lurus. Saya menembus benda benih. Ya. Saya dapat dibiaskan. Ya. Cahaya dapat memantul atau dipantulkan. Coba arahkan ke sini. Oh, berarti bisa dipantulkan. Oke. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Berarti ke kelompok kawan ya. Oke, silakan buat percobaannya. Cahaya dapat merambas lurus. Ya. Dua, cahaya menembus benda benih. Ya. Tiga, cahaya dapat dibiasakan. Dibiaskan. Ya. Ya. Empat, cahaya dapat memantul dipantulkan. Kami jam itu. Bawa. Ya. Berarti cahaya bisa dipantulkan. Bagus ya. Oke, berikan tepuk tangan dulu. Nah, sekarang kelompok 4 melakukan percobaannya. Kelompok 2. Sorry ya.
Cahaya dapat di Oke, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan ke kelompok 2. Berarti anak-anak kami sudah dapat mengetahui apa saja yang menjadi sifat-sifat cahaya. Ya, sudah. Baik, anak-anak kami, setelah kita belajar dari pagi tadi sampai jam ini, setelah kita mempelajari dari apa tadi yang pertama kita pelajari mengenai jiwa kepahlawanan. Nah, siapa tadi tokoh yang sudah ada di isi teks itu? Raja. Nah, seterusnya tadi kita sudah mencoba mempelajari dan mengetahui apa saja yang menjadi sifat-sifat dari cahaya. Ya. Nah, seterusnya anak kami, kita menyimpulkan apa saja yang sudah kita pelajari pada hari ini. Ya, ada yang bisa menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini? Ada? Bisa tadi? Bisa? Apa saja yang sudah kamu pelajari pada hari ini, tadi? Tentang apa? Percobaan apa? Sifat-sifat Cahaya. Oke. Ada berapa tadi sifat-sifat cahaya? 4. Apa saja? Cahaya dapat merambat lurus. Sifat cahaya dapat merambat lurus. 2. Cahaya menembus dan bening. 3. Cahaya dapat dibiaskan. 4. Cahaya dapat menentukan atau dipantulkan. Iya. Nah, seterusnya tadi sudah kita pelajari mengenai isi teks Raja Purnawarma. Ya. Oke, apa sih yang sudah dilakukan Raja Purnawarma tadi? Apa yang sudah dilakukannya? Ia mengalir aliran air Nah, seterusnya dan membuat perampok. Dan mengusir ya, mengusir perampok. Ya, apalagi yang sudah dibuatnya? Ada yang bisa? Atau sikap apa yang bisa kita ambil dari Raja Purnawarma? Hah? Iya, berani atau memiliki kehebatan untuk berguna orang banyak. Untuk berguna untuk orang banyak. Ya, oke, itu saja yang sudah kita pelajari pada hari ini. Nah, seterusnya anak-anak kami, Bapak mau bertanya ya, perhatikan Bapak dulu. Apa saja pembelajaran yang paling kalian sukai pada hari ini? Oh, berarti seketika kita tadi melakukan percobaan untuk mengetahui sifat-sifat dari cahaya. Apa lagi yang kalian sukai? Melakukan percobaan. Oke, berarti anak-anak kami sangat suka dengan pembelajaran yang sudah kita buat pada hari ini. Oke, Bapak mau bahas sedikit kembali ya. Tepuk semangat. Tepuk sukses. Nah, anak-anak kami, Bapak di sini juga memiliki soal evaluasi. Nah, ada soal dari pembelajaran kita yang sudah kita buat pada hari ini, ya. Oke, nah soal evaluasi ini bisa kita kerjakan di rumah, ya.
rumah dan dikumpulkan besok. Oke. Anggap saja. Oke. Nah, itu saja. Nanti kita lihat lagi. Baik. Nah, soal evaluasi ini dikerjakan di rumah. Sudah dengar? Sudah. Dan soal evaluasi ini dikerjakan di rumah dan dikumpul besok. Nah, baik. Setelah kita belajar lebih banyak, pembelajaran pada hari ini, Bapak mengumpulkan KPD-nya dulu. Ya. Ayo, kita kumpulkan KPD-nya. Masuk ya, ya. Bertiga. Kami, sebelum kita menutup pelajaran kita pada hari ini, ada banyak kita berdoa. Siapa yang mau berdoa? Saya. Nah, pray lah. Silakan pray. Kita berdoa. Amin. Baik, terima kasih untuk anak kami yang sudah membawa kita dalam doa. Baik, terakhir adalah kami sebelum kita keluar, Bapak pusatkan kembali untuk mengerjakan tugas yang Bapak kasih atau soal evaluasi yang Bapak kasih. Saya teruskan selalu belajar, ya terus belajar nanti untuk menjadi sebagai atau menjadi orang sukses ke depan, ya. Nah sebelum kita keluar, Bapak sapa kembali lagi anak-anak kami, selamat pagi.